Hai, welcome back to One IT Solution for your PC Gaming. Bersama saya Bayu, dan video kali ini adalah video lanjutan dari video kami yang kemarin, di mana kita merakit sebuah PC edisi Kerehore dengan budget 4 jutaan. Dan kali ini kita akan mengupgrade PC tersebut menjadi gaming hore, karena kita akan menambahkan VGA dan juga power supply-nya. Kenapa kok kita nambah power supply? Karena di rakitan tersebut kita menggunakan 250 watt, yaitu power supply bawaan. Kali ini kita akan menambahkan dengan 400 atau 450 watt. Tapi di sini kita menggunakan 450 watt dari Thermaltake Light Power 450 watt. Di sini yang unik adalah power supply ini sudah RGB. Jadi buat kalian yang mau ya gaming lah, ala-ala gaming tuh kayaknya RGB itu udah jadi syarat ya. Nah, untuk VGA-nya di sini kita ada 3 VGA yang akan kita coba kali ini. VGA ini adalah VGA yang terbilang cukup worth it di kelasnya, yaitu kita membanderol harga yang nggak lebih dari 3 juta. Sehingga kalau kalian nih dari yang PC tersebut, dari yang 4 jutaan mau kalian upgrade ke gaming hore nih, ini adalah VGA yang paling worth it yang sudah kami persiapkan. Nah, apa aja? Nih yang pertama kita ada, bro, mundur, turun dulu. Nah, di sini ada 1050 Ti dari MSI dan sudah GDDR5 dengan kapasitas 4 GB-nya dan juga OC Edition. Kemudian ada ada Radeon RX 570. Dan yang terakhir kita ada 1650 Ventus XS dari MSI. Ini adalah VGA yang menurut kami paling worth it untuk kita review di rakitan ini. Dengan pertimbangan seperti tadi yang sudah aku bilang, yaitu harganya nggak terlalu mahal lah ya. Ya mungkin cukup mahal sih, tapi ini adalah solusi buat kalian yang memang mau upgrade tapi nggak mahal-mahal banget gitu loh. Nggak lebih dari 3 juta untuk VGA-nya. Nah, kalau power supply-nya sendiri, di sini kan kita menggunakan Thermaltake 450 watt. Ini ada solusi lain buat kalian yang memang ingin lebih menghemat. Kalian bisa membeli power supply dari Enlight Black Silver 400 watt 80 plus bronze. Ya, memang di situ kita menggunakan 400 watt dan itu sudah cukup ya untuk kebutuhan upgrade dengan VGA ini. Kalau misalkan kalian mau menambah lagi yang lebih besar, ya otomatis kalian perlu menambahkan power supply-nya di 500 atau 600 bahkan hingga 700 kalau kalian menggunakan 3000 series. Dan kalau misalkan kalian ada yang bertanya-tanya kenapa sih kok 570, kenapa nggak 550 aja? Di sini kita menggunakan prosesor dari Ryzen 5 3400G dan sudah ada grafik integrate-nya yaitu Radeon Vega 11 yang mana itu hampir setara dengan Radeon RX 550, sehingga kita naikkan sedikit ke 570. Nah, untuk harga VGA-nya sendiri perkiraan ya, untuk yang RX 570 ini 2,2 juta. Untuk yang 1050 Ti ini 2,3 juta. Dan yang 1650 ini dengan harga 2,5 jutaan. Kalau ingin melihat langsung barangnya ada di Tokopedia kami, link ada di deskripsi. Dan gak usah berlama-lama, kita akan segera coba untuk performa dari masing-masing VGA ini. Kita akan mencoba di game yang mungkin cukup berat. Kalau kalian sudah nonton video kami yang sebelumnya, kita memainkan game yang ya mungkin gak terlalu berat ya. Di situ kita main game-game e-sport dan juga ada Genshin Impact. Di sini kita juga akan cobain Genshin Impact, mungkin kita akan mendapatkan FPS yang bagus dengan grafik setting yang lebih bagus. Dan juga kita akan cobain beberapa game yang mungkin sudah masuk ke AAA, tapi yang nggak terlalu berat-berat banget. Kita mungkin akan coba juga di Cyberpunk. So, mari kita mulai mereview. Oke, untuk yang pertama kita memainkan Genshin Impact dengan resolusi 1080 dan juga settingannya high dan phasing-nya off. Pada RX 570 di sini untuk FPS-nya dia stabil di angka 60 FPS tanpa adanya stuttering dan juga naik turunnya FPS. Jadi untuk Genshin Impact dengan RX 570 di sini sangat-sangat stabil dan sangat playable. Sedangkan pada 1050 Ti di sini ada penurunan FPS yang gak jauh-jauh banget. Di sini dia ada penurunan hingga 55an FPS dan gak stabil di 60 FPS, sehingga ya sedikit ada penurunan performa dari yang sebelumnya, tapi gak terlalu mengganggu banget.
Dan yang terakhir ada di GTX 1650 Ventus XS. Di sini sudah jelas FPS-nya stabil di angka 60 dan pastinya nggak ada shuttering atau FPS yang turun, sehingga ya nggak usah ditanyakan lagi lah ya, untuk performanya di sini udah sangat bagus di GTX 1650. Kesimpulannya dari ketiga VGA ini semuanya sangat-sangat playable di Genshin Impact dengan rata-rata FPS 60-an, dan meskipun di 1050 ada penurunan tapi nggak mengganggu banget. Berikutnya kita memainkan Apex Legends. Untuk yang pertama kita menggunakan settingan medium low. Di sini kita cobanya di RX 570 ya. Sebetulnya memang ada kesalahan teknis dari kita record karena settingannya tiba-tiba berubah sehingga kita menggunakan settingan berbeda. Untuk gambarannya di sini RX 570 dengan settingan medium low di sini mendapatkan 70-an hingga 80-an FPS, sehingga ya lancar banget sih, nggak ada shuttering atau FPS drop yang terlalu jauh. Nah, di 1050 Ti di sini kita settingannya secara nggak sadar berubah menjadi medium high dengan FPS yang didapatkan mulai dari 50-an FPS hingga 60-an FPS. Ya mungkin naik turun, tapi kalau kita turunkan ke medium low dia udah pastinya menyentuh angka 60 hingga 70-an FPS. Dan yang terakhir di 1650 dengan settingan medium high di sini mendapatkan FPS yang sangat bagus, yaitu dari 70-an hingga 90-an FPS tanpa adanya frame drop yang sangat parah, sehingga di sini sangat-sangat playable dengan settingan medium high. Kita dapat memainkan dengan nyaman. Kesimpulannya, pada ketiga VGA ini di game Apex Legends semuanya mendapatkan FPS yang bagus, meskipun di 1050 terjadi penurunan hanya dikarenakan kesalahan settingan. Jika diturunkan ke medium low pasti sudah sangat playable. Berikutnya pada game Shadow of Tomb Raider kita menggunakan settingan 1080p dengan preset high. Yang pertama di RX 570 dia mendapatkan rata-rata FPS mulai dari 50-an hingga 60-an FPS tanpa adanya drop yang terlalu jauh. Kemudian pada GTX 1050 Ti dengan settingan high tadi dia mendapatkan FPS yang nggak terlalu bagus, yaitu di 40 FPS hingga 50-an FPS. Bahkan bisa terjadi penurunan di 35 FPS. Dan yang terakhir di GTX 1650 Ventus XS dia mendapatkan hasil yang cukup bagus, di mana FPS-nya mulai dari 55-an hingga 65-an FPS. Di sini performanya sudah sangat bagus dengan settingan high ini. Kesimpulannya untuk ketiga VGA ini semuanya playable. Hanya saja kembali lagi di 1050 Ti dia mungkin perlu menurunkan kualitas grafik di medium atau mungkin low untuk mendapatkan 60 FPS. Dan yang terakhir di game Cyberpunk, di sini kita menggunakan settingan rata kiri dan low di resolusi 1080 pixel. Hasilnya untuk RX 570 di sini mendapatkan FPS di angka 35-an, bahkan bisa menyentuh angka 45 FPS. Untuk frame dropnya di sini nggak terlalu parah. Sedangkan pada 1050 Ti di sini mendapatkan FPS mulai dari 25-an hingga 30-an FPS. Tentu saja di sini ada penurunan performa dari RX 570 di mana dia bisa menyentuh hingga 45 FPS. Dan di GTX 1650 Ventus XS dia ada peningkatan performa mulai dari 38-an FPS hingga 47-an FPS. Dengan rata-rata ya kurang lebih 45-an FPS, di sini mendapatkan performa yang cukup baik. Kesimpulannya pada ketiga VGA ini di 1050 Ti memiliki performa yang kurang bagus sehingga resolusinya lebih baik diturunkan ke 720 pixel dan kemungkinan dia akan mendapatkan performa yang lebih baik. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika kalian berminat dengan VGA-VGA yang sudah kami review tadi, atau mungkin rakitan ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi karena tersedia link untuk pembeliannya. Sehingga kalian bisa langsung membeli produk ini, atau mungkin kalian bisa mengunjungi marketplace yang sudah tersedia di kolom deskripsi. Sekali lagi terima kasih dan saya Bayu pamit undur diri. And peace out.